Kita berkunjung ke Just Grab atau penanaman anggur, sawah anggur Mina. Jadi menanam anggur dan memelihara ikan. Ini kita sudah di lokasinya. Ini banyak anggur yang ditanam. Ini banyak anggur jenis impor. Ya, nanti kita minta dijelaskan oleh pemiliknya sendiri, Pak Jos. Yuk Pak Jos, kita berkunjung di kebun jenengan. Silahkan dijelaskan mungkin jenis-jenis anggur yang ditanam di sini. Mungkin ya, Pak. Di tempat ini kita menanam berbagai varian anggur impor dengan berbagai jenis ya. Dari keseluruhannya atau semua berasal dari iklim subtropis. Ada varian-varian yang kita kenal sebagai varian benjak atau gampang dibuahkan, seperti Transfigurasi, Akademik, Ninel, Jupiter, Everest, dan lain-lain. Ada juga varian yang memang agak sulit dalam pembuahannya, tetapi tetap kita tanam di sini. Tujuannya adalah untuk menguji ketangguhan berikut kegenjahan dari varietas tersebut di iklim tropis Indonesia seperti di tempat ini. Ini adalah varian Scarlet Royal. Varian Scarlet Royal, jadi kawan-kawan bisa melihat nih daunnya seperti ini untuk varian Scarlet Royal. Termasuk ini kenapa daunnya kuning gitu ya, karena ini terlambat dalam memberikan pupuk dengan unsur N atau natriumnya. Karena kesibukan saya, jadi sehingga pemupukannya terlambat satu periode. Untuk varian yang lain, ini adalah Transfigurasi. Seperti ini penampakan pohonnya. Jadi ini rambatan ini kita buat sistem pergola. Pergola adalah membuat semacam konstruksi bangunan dengan metode kolong seperti kanopi atau atap seperti kanopi. Yang membedakan pergola dan kanopi adalah kalau kanopi menggunakan atap sehingga air hujan tidak masuk, sedangkan pergola ini menggunakan atap yang dari tanaman merambat. Jadi atapnya dari tanaman merambat, hujan tetap masuk. Ini karena anggur ini punya nilai art atau nilai seni atau estetika, sehingga kita buat sedemikian rupa sehingga enak dilihat, enak dimakan, dan punya nilai jual. Itu anggur. Ini juga Scarlet Royal. Pembuahan anggur dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah pruning atau pemangkasan. Di tempat ini kita melakukan pemangkasan. Varian Everest dari Ukraina. Jadi varian Everest ini kita mainkan dengan pemangkasan cabang tersier yang medium atau cukup panjang. Jadi pembuahannya tidak bisa dilakukan dengan seperti Jupiter ya, 2 atau 3 matun. Jadi pembuahan anggur bisa dilakukan dengan berbagai cara, can pruning, spur pruning, potes pucuk, maupun metode Saisoku yang eksperimen yang berhasil dan sudah terbukti bisa membuahkan, yaitu pembuahan anggur tanpa pruning. Ini kita lihat ketika sudah dipangkas maka akan keluar bunga, klaster bunga. Jadi anggur itu berbunga di tunas-tunas baru setelah dilakukan pemangkasan, setelah diaplikasikan pupuk generatif. Apa itu pupuk generatif dan pupuk vegetatif? Pupuk vegetatif adalah pupuk untuk memacu pertumbuhan daripada tanaman ini, bukan untuk membuahkan. Sedangkan untuk pembuahan adalah pupuk generatif. Dengan mengaplikasikan pupuk kadar P dan K yang cukup tinggi. Ini varian Transfigurasi. Ini rambatan di tempat ini adalah, ini kebunnya adalah Just Grab lokasi 2, Just Grab Nursari lokasi 2 atau sawah anggur Mina. Sistem rambatannya trellis. Jadi untuk kawan-kawan yang memiliki lahan terbatas untuk menanam anggur secara pergola maupun para tidak memungkinkan, bisa dicontoh tempat ini adalah sistem trellis. Tanpa media tanam ya, ini langsung di tanah langsung. Jadi tidak menggunakan media tanam yang kita racik seperti kohi, arang sekam, dan lain-lain, tetapi bibit langsung kita tanam di tanah, kita rawat. Kuncinya adalah
Untuk menanam di tempat terbuka seperti ini, aplikasi fungisida rutin seminggu sekali karena tanaman ini rentan terhadap serangan jamur untuk di iklim tropis. Teman-teman bisa melihat di awal tanam kita, yuk ke kebun sebelah. Tanaman ini saya tanam dari bibit yang sangat kecil di pot ya, kita main tabula pot seperti ini. Jadi buahnya nanti akan berada di rambatan ini. Penampakan dari kejauhan seperti itu bisa terlihat, semuanya ditanam kebanyakan di grounding, ada beberapa yang di pot memang itu karena untuk pesanan kawan-kawan pecinta tabula pot sehingga kita buatkan di pot, untuk yang lain tetap kita grounding di kebun ini. Seperti ini, di awal tanam bibit-bibit ini kita tanam langsung di tanah. Ini varian Jupiter semua, sampai sana ini semuanya Jupiter. Kenapa saya kembangkan varian ini? Yang pertama adalah genjah. Meskipun kelemahannya adalah rentan terserang jamur, di tempat terbuka seperti ini kita tetap aplikasikan fungisida secara rutin seminggu sekali ketika tidak hujan. Ketika intensitas hujan cukup tinggi kita aplikasikan seminggu 2 kali. Tetapi saya senang dengan varian ini karena berkarakter ya, dia beraroma foxy, berbeda dengan anggur-anggur yang lain yang rata-rata itu cuma manis gitu ya. Kalau ini selain manis, genjah, tanpa biji juga beraroma foxy atau seperti permen karet merek Yosan itu ya. Jadi seperti itu, ini menggunakan tanah langsung di awal penanaman. Bisa kita tanam anggur lokal dulu, kemudian kita grafting atau okulasi di sini, atau bisa melalui stek. Ini yang kita tanam dari on road atau stek. Stek adalah mengambil batang atau sebagian batang atau cabang dari tanaman itu, kita pangkas untuk batang yang sudah coklat, kemudian kita tancapkan. Itu stek. Kalau grafting adalah proses penyambungan dua varian menjadi satu dengan menyambungkan entres atau pucuk atau cabang muda kepada batang lokal atau untuk prostok kakinya, sehingga itu grafting namanya. Kalau ini adalah stek. Berbeda dengan cangkok. Kalau cangkok itu kan kita kerat kambiumnya, kemudian kita kasih media tanam, setelah berakar baru kita potong. Tapi kita tidak merekomendasikan untuk tanaman anggur di cangkok, gitu ya. Selain kebun anggur juga kita membudidayakan kolam-kolam ikan konsumsi atau seperti lele, mujair. Yuk Pak, kita lanjut ke bawah. Di tengah sawah dengan deretan kolam-kolam ikan untuk menambah keindahan. Kalau ini greenhouse untuk penempatan pembibitan. Jadi beberapa varian memang kita backup, takutnya kalau induknya mati kalau kita tidak perbanyakan untuk pembibitan nanti punah. Ini adalah kolam-kolam ikan. Ada mujair, ada bawal, dan berbagai ikan-ikan yang kita bisa konsumsi dan punya daya tahan di tempat terbuka seperti ini, atau tidak gampang mati ikannya. Moga Pak dilanjut sendiri kalau melihat ke kebun sebelah. Oke. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jos untuk penjelasannya. Ya, kita lanjut untuk lihat-lihat Kalau yang lain. teman-teman pengen belajar bisa datang di tempat ini. Oh ya, kebun ini berada di tengah kota Purwokerto. Tempatnya di Kelurahan Bancar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Kalau dari Rumah Sakit DKT, jalan ke utara ada lampu merah Pasar Glempang atau Bancar Kembar, ambil kanan. Disinilah kebun Josgrab lokasi 1 dan 2 berada. Kalau kebun Josgrab lokasi 1 adalah sebelah kebun ini kebun Josgrab, lokasi 2 adalah kebun terbuka. Artinya menjadikan panas dan hujan ini adalah sahabat. Gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke sini. Kalau pengen detail jelas bagi kawan-kawan yang ingin belajar bagaimana cara membudidayakan anggur, bisa dilihat di channel Josgrab Nursery atau Josgrab Nursery. Monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Jos untuk penjelasannya. Demikian teman-teman untuk kunjungan kita di taman atau sawah anggur Mina, penanaman anggur dan dengan memelihara ikan. Ini adalah terobosan dari Josgrab Nursery. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Silahkan
menghubungi kami kalau membutuhkan bibit anggur, dan nanti akan disediakan. Dan sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan kegiatan kami di Jos Grab kebun yang kedua di Purwokerto ini. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan.